Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel calon guru baru. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya. Oke, jadi di video kali ini kita akan kembali membahas mengenai soal SKB untuk guru CPNS 2019-2020 ya teman-teman. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan soal SKB untuk guru PPKN. Jadi buat kalian yang belum nonton video part 1 sampai part 3, silahkan dinonton dulu di playlist atau nanti saya simpan di description box-nya. Nomor 1, ciri-ciri sikap politik yang merupakan mekanisme sosialisasi budaya politik. Salah satunya adalah sikap mengakui adanya banyak hal merupakan pengertian. Apakah A. Sikap santun dan anti kekerasan, B. Sikap kritis, C. Sikap pluralis, D. Sikap mandiri, atau yang E. Sikap terbuka. Ya, silahkan teman-teman di-pause dulu videonya, terus dipikir-pikir kira-kira jawaban yang tepat yang mana. Nanti kalau sudah punya jawabannya, di-play lagi untuk mencocokkan jawabannya. Ya, yang tepat adalah C, sikap pluralis. Soal SKB Guru nomor 2, fungsi Pancasila dalam hubungannya dengan pengaruh budaya asing dan kemajuan iptek adalah sebagai: apakah A. Pandangan hidup, B. Penyaring filter, C. Pedoman hidup, D. Penangkal budaya, E. Landasan berpijak. Ya, yang tepat adalah B. Sebagai penyaring atau filter. Soal nomor 3, di bawah ini merupakan prosedur untuk mengubah Undang-Undang Dasar kecuali: apakah A. melalui sidang badan legislatif, B. melalui referendum, C. melalui rapat paripurna, D. melalui musyawarah khusus, atau E. melalui plebisit. Ya, yang tepat adalah yang E, melalui plebisit. Ya, jadi plebisit ini merupakan suatu sistem pemungutan suara yang digunakan oleh suatu daerah untuk menentukan daerah atau status daerah tersebut. Soal nomor 4, di antara pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 di bawah ini yang menunjukkan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial adalah: A. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, B. Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu wakil presiden, C. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, D. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, E. Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Ya, yang tepat adalah yang B. Dalam melaksanakan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu wakil presiden. Soal nomor 5, Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis konstitusional tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan: A. Ideologi terbuka, B. Sumber dari segala sumber hukum, C. Alat pemersatu bangsa, D. Kepribadian bangsa, E. Cita-cita bangsa. Ya, yang tepat adalah E. Sebagai cita-cita bangsa. Lanjut soal SKB Guru PPK nomor 6, Dekret Presiden 5 Juli 1959 merupakan dasar hukum pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 untuk masa kesekian kalinya. Di bawah ini yang tidak termasuk dari isi Dekret Presiden tersebut adalah: apakah A. Pembubaran konstituante, B. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, C. Perubahan sistem kabinet, D. Tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950, atau E. Pembentukan MPRS dan DPAS. Ya, yang tepat ya C. Perubahan sistem kabinet. Soal nomor 7, negara-negara berikut ini menerapkan sistem parlementer kecuali: A. Inggris, B. Prancis, C. Belanda, D. Jepang, atau E. Thailand. Ya, silahkan teman-teman dipikir-pikir dulu yang mana jawaban yang tepat. Nanti videonya bisa di-pause terus di-play lagi kalau misalnya sudah mau mencocokkan jawaban pilihan teman-teman dengan jawaban yang tepat. Ya, di sini untuk nomor 7 yang tepat adalah yang E, Thailand. Soal nomor 8, negara Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan parlementer, yaitu: A. Setelah PKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, B. Pemerintah Orde Baru, C. Setelah dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, D. Pada masa berlakunya Konstitusi RIS, atau E. Diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945.
Ya, untuk nomor 8, jawaban yang tepat di sini adalah yang D, pada masa berlakunya konstitusi RIS. Soal nomor 9, menurut hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dapat diberhentikan dengan ketentuan A. Oleh MPR atas usul DPR, B. Jika Presiden tidak dapat melaksanakan tugasnya, C. Setelah MPR memberikan memorandum kepada Presiden, D. Tidak dapat kepercayaan dari lembaga negara lain, atau E. Atas usul DPR kepada MPR dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, yang tepat adalah E. Atas usul DPR kepada MPR dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi. 10. Salah satu 7 kunci pokok sistem pemerintahan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Kekuasaan kepala negara tidak dapat diganggu-gugat. B. Menteri-menteri negara bertanggung jawab kepada MPR. C. Negara berdasarkan kekuasaan yang absolut. D. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR. E. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Ya, yang tepat adalah E. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. 11. Sistem pemerintahan parlementer pertama kali dilaksanakan karena pengaruh dari munculnya bentuk pemerintahan baru atau modern, yaitu A. Monarki konstitusional, B. Republik parlementer, C. Tirani, D. Oligarki, atau yang E. Kesatuan. Ya, yang tepat adalah yang A. Monarki konstitusional. Selanjutnya, dalam sistem pemerintahan parlementer, kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen apabila A. Perdana Menteri tidak mampu memimpin kabinet, B. Kabinet tidak representatif terhadap aspirasi rakyat, C. Program kerja kabinet tidak memperoleh dukungan mayoritas dari parlemen, D. Perdana Menteri tidak dapat bekerja sama secara baik dengan kepala negara, E. Kabinet meminta parlemen untuk dibubarkan karena sudah tidak mampu menyelesaikan persoalan. Ya, yang tepat adalah D. Perdana Menteri tidak dapat bekerja sama dengan baik dengan kepala negara. 13. Salah satu contoh budaya politik dalam kehidupan bernegara adalah A. Mendengarkan pidato politik dari media elektronik, B. Bergabung dengan partai politik, C. Bergabung dalam kelompok kepentingan, D. Berdemonstrasi, E. Menggunakan hak pilih dalam pemilu. Ya, yang tepat adalah yang E. Menggunakan hak pilih dalam pemilu. Nomor 14, berikut ini yang merupakan salah satu contoh budaya politik non-konvensional adalah apakah A. Pengajuan petisi dan mogok, B. Berdemonstrasi dan konfrontasi, C. Diskusi kelompok dan perang gerilya, D. Bergabung dalam suatu organisasi, E. Pemberian suara dan tindakan kekerasan politik. Ya, silakan teman-teman di sini untuk yang nomor 14 jawaban yang tepat itu adalah ya, yang B dan konfrontasi. Soal nomor 15 untuk SKB Guru PPKN. Berikut ini yang merupakan contoh dari kegiatan budaya politik partisipan kecuali A. Mengikuti demonstrasi menentang atau mendukung kebijakan pemerintah, B. Memberikan suara dalam pemilu, C. Mengikuti kegiatan perusahaan, D. Menjadi anggota dalam kepentingan, atau E. Menjadi anggota partai politik. Ya, yang tepat adalah yang C. Mengikuti kegiatan perusahaan. 16. Berikut ini yang merupakan contoh budaya politik dalam kehidupan masyarakat adalah A. Bergabung dalam partai politik, B. Bergabung dalam kelompok penekan, C. Bergabung dalam kelompok kepentingan, D. Diskusi politik internal dalam keluarga, atau E. Menyampaikan hak pilihnya. Ya, yang tepat adalah D. Berdiskusi politik internal dalam keluarga. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.